Sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta sehingga nanti ketika pelaksanaan sesi foto bersama semuanya bisa menggunakan background yang sama. Baik, kita mulai. Untuk agenda hari ini kita akan lihat acara diawali dengan pembukaan, kemudian pengenalan kelompok penelitian. Ini masih salah ya, harusnya kelompok penelitian non logam ya, bukan hidroelektrometalogi. Kemudian presentasi materi, diskusi tanya jawab dan untuk membuka acara kita hari ini, mari kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada mungkin ini langsung saja mungkin ya, untuk acara pengenalan kelompok penelitian pemanfaatan dan pengolahan mineral bukan logam sekaligus dengan presentasi materinya mungkin ya. Sebelum jadi langsung saya aja, Pak. Ya, langsung nanti ya untuk pengenalannya ya. Ya, sebelum kita mulai ini ada tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta. Pertama adalah peserta wajib mengisi link daftar hadir pada kolom chat room. Nanti mungkin panitia akan memberikan linknya di antara rentang pukul 13 sampai pukul 14. Jadi harus selalu standby. Selanjutnya, pertanyaan dapat dilakukan melalui fitur raise hand, gitu ya. Nanti bisa interaktif langsung di acara ini, yaitu dengan menyebutkan nama, instansi, dan apa pertanyaannya. Ataupun bisa melalui chat room dengan format menuliskan nama, instansi, dan pertanyaan. Oke, untuk selanjutnya, sebelum saya serahkan kepada David, saya akan sampaikan dulu biodata beliau untuk profil pembicara hari ini. Yang pertama, yaitu nama lengkapnya itulah Pak David Chandra Birawida, lahir di Kabupaten Temanggung, yaitu sebuah kota kecil di Jawa Tengah yang diapit oleh dua gunung, yaitu Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro, di mana di sana terkenal dengan tembakaunya. Beliau telah menyelesaikan pendidikan S1 di jurusan Teknik Metalurgi dan Material di Institut Teknologi 10 November Surabaya, dan saat ini sedang menempuh S2 di jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Lampung dan berada di semester akhir. Saat ini bekerja di Balai Penelitian Teknologi Mineral BRIN ya, Badan Riset Inovasi Nasional yang sebelumnya LIPI, sebagai peneliti muda di bidang material yang mempunyai ketertarikan pada penelitian yang berfokus pengolahan mineral batuan dan bukan logam yang berbasis silika seperti batuan basalt, feldspat, dan perlit. Selain itu, Pak David saat ini juga sebagai koordinator kelompok penelitian pengolahan dan pemanfaatan mineral bukan logam, di mana topik penelitian yang pernah dan sedang dilakukan sampai saat ini adalah pemanfaatan batuan basal, pemanfaatan mineral dari feldspat dan perlit sebagai material ringan, material pelapis atau coating, dan material gelas, serta material bahan baku keramik. Dan sampai saat ini telah memiliki beberapa publikasi nasional dan internasional, serta paten terdaftar maupun ya paten granted.
Baik, itu profil dari pembicara hari ini. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Pak David untuk bisa menyampaikan tadi pengenalan tentang kelompok penelitiannya sekaligus presentasi untuk waktu kurang lebih 40 menit gitu ya. Nanti setelah itu nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Baik. Untuk itu saya persilahkan Pak David. Baik, terima kasih Pak Vika atas bukaan dan makasih juga saya dan terutama dari kelompok penelitian non-logam diberikan kesempatan ya di acara ngopi yang ke-6 ini. Saya mungkin izin share screen. Oke. Kok error namanya? Gimana bisa Pak David? Ininya apa? PowerPoint-nya hang. Bentar, saya tutup dulu. Oke, sambil nunggu Pak David menyiapkan, untuk topik yang ngopi ke-6 ini merupakan kelanjutan dari ngopi ketiga ya, karena ngopi ketiga juga masih membahas tentang batuan basalt, tapi fokusnya itu penggunaan sebagai bahan baku semen dan bahan baku biopolimer. Nah, di sini di ngopi ke-6 ini kita akan lihat penggunaan batuan basalt Lampung sebagai bahan baku material glasir. Bisa dibuka ya? Apanya nggak bisa dibuka, Pak David? PPT-nya nggak bisa di. Ntar saya ini dulu. Atau mau dikirim ke saya filenya atau gimana? Boleh Pak, nanti saya kirim. Ini loadingnya kok lama. Sudah full screen belum Pak David? Belum tadi. Mau saya full screen malah hang. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu peserta sekalian, ini ada kendala teknis.
Atau panitia yang lain bisa bantu mungkin untuk ambil filenya. Oke, udah bisa Pak. Saya share screen ya. Iya, silakan Pak, langsung Pak. Kelihatan ya. Baik, eh, maaf atas gangguan teknisnya. Aduh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mohon maaf atas keterlambatan dan sedikit gangguan teknis. Kami kebetulan dapat kesempatan ya di giliran di ngopi yang ke-6 dari BPTN BRIN. Kebetulan sebagai awal kami ingin memperkenalkan lagi sebenarnya keltian bukan logam itu apa. Secara umum sih di BPTN BRIN itu ada 3, di mana yang pertama adalah keltian pirometalurgi, yang kedua adalah keltian hidrometalurgi, dan yang terakhir adalah keltian bukan logam. Nah, keltian bukan logam ini apa? Nah, biasanya sih kalau kita gampangnya fokusnya aja, bidang fokusnya membedakannya, yaitu kalau di kita adalah bidang fokus untuk pada mineral yang berbasis silikat, atau yang kalau umumnya dikenal dengan mineral SiAl dan SiMg. Nah, kebetulan para peneliti di tempat kami sepakat untuk saat ini kita mencoba berfokus pada kegiatan-kegiatan penelitian untuk pengolahan dari batuan basal. Adapun tindak lanjutnya, kita di keltian bukan logam bisa dikelompokkan menjadi beberapa penelitian ya. Di antaranya yang pertama itu adalah penguasaan teknologi peleburan basal ya, menjadi basal cetak. Yang kedua, batuan basal sebagai material pembuatan semen ataupun geopolimer. Yang ketiga adalah batuan basal sebagai ceramic glass, dan sebagai batuan basal sebagai mineral fertilizer atau mineral pupuk. Ya, sebelum lebih jauh, saya ingin memperkenalkan diri saya ya. Nama saya David, panggilannya David, nama lengkapnya David Chandra Pirawida. Saya adalah salah satu peneliti di keltian bukan logam, di mana bidang fokus saya banyaknya di ceramic glass dan komposit. Selain itu, dalam tanda kutip penghuni ya, keltian non logam itu ada 4 lainnya, total 5 dengan kami. Tadinya 6, yang 1 pindah ya. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Amin. Ini peneliti senior. Mungkin beliau udah ngopi-ngopi dulu ya di ngopi sebelumnya. Mungkin 3 atau 4 ya. 3 Pak David. 3 ya, oke. Dia kan sudah mungkin teman-teman sekalian sudah kenal duluan. Beliau adalah salah satu peneliti senior di tempat kami. Publikasinya sangat banyak ya. Dia bidang fokusnya di seramik dan geopolimer dengan basis silika. Kemudian ada Bapak Kusno Nugroho sebagai salah satu peneliti tempat kami juga. Di sini foto lama, tapi sebenarnya beliau senior juga di keltian kami ya. Bidang fokus beliau adalah seramik dan gelas. Kemudian ada Bapak Bramantio, kebetulan beliau sedang tugas belajar di Taiwan. Beliau bidang fokusnya ada di seramik dan silika based domain.
Kemudian ada Bapak Yusuf Indro Nursito. Ini peneliti termuda kami. Maksudnya masuk paling bontot lah. Beliau ini bidang fokusnya di gelas keramik dan komposit. Adapun beberapa penelitian tempat kami ya, mungkin saya cuma sedikit memberikan gambaran. Jadi seperti yang terlihat di gambar ini, kita ada optimasi peluburan basal. Jadi gimana kita mengolah basal dengan metode pyrometallurgi. Sebenarnya kasarnya itu hampir sama sih dengan logam. Cuma di sini yang kita lebur yang bukan logam. Metodenya kita hampir mengadopsi sama dengan logam. Ini kita cetak, kita buat untuk basal cetak, di mana ingin memberikan peningkatan sifat mekanis. Ini salah satu ini yang bidang fokus ke basal sebagai substitusi klinker semen dan beton. Jadi di sini basal ini salah satu peneliti kami, dia ingin mensubstitusi penggunaan kapur yang masif dipakai di pembuatan semen. Kemudian, kalau ini adalah yang sebagai mineral fertilizer. Jadi sebenarnya umumnya ya, kalau pupuk itu kan ngasih makan makanan. Sebenarnya selain ngasih makan makanan, tren itu sebenarnya ada lagi, yaitu ngasih makan tanah. Jadi memperbaiki sifat mineral yang ada di tanah. Nah, kita di sini basal itu fungsinya ingin untuk memperbaiki sifat tanah. Jadi seandainya sifat tanahnya kembali seperti semula atau lebih kaya mineral, maka tanaman juga otomatis juga ikut menjadi subur. Jadi konsepnya adalah back to nature lagi, karena keistimewaannya kalau kita sebagai memberi makan tanah, efek merusak efek dari pupuk-pupuk yang konvensional yang merusak tanah itu, merusak pH-nya dan lain-lain, itu bisa kita hindari. Jadi tidak perlu reboisasi. Bukan reboisasi, regenerasi tanah lah. Oke. Kemudian potensi batuan basal sebagai bahan baku glasir. Sebenarnya apa sih ya glasir itu ya? Kalau secara arti sih, glasir itu didefinisikan sebagai suatu lapisan tipis gelas atau yang menyerupai gelas yang umumnya grup silikat pada permukaan badan keramik. Jadi diperolehnya ini dengan melapiskan campuran khusus pada permukaan tersebut, kemudian dipanaskan hingga terjadi sebuah proses peleburan leleh glasirnya itu pada suhu yang tinggi. Sebenarnya glasir ini hampir sama, punya hubungan dekat dengan enamel, yaitu sejenis glasir tapi aplikasinya pada logam. Cuma kalau logam di enamel ini temperaturnya, suhunya itu ya antara di bawah 700. Cuma kalau untuk glasir aplikasinya ini untuk suhu peleburannya itu di atas 750 hingga 1450 biasanya. Aplikasinya itu kalau awam, dulu saya juga mikir glasir kalau keramik ya. Keramik itu kalau yang meling-meling, yang mengkilap gitu, itu ada lapisannya. Setahu orang umum biasanya tahunya seperti itu. Sebenarnya kalau digali lebih dalam, sebenarnya kita juga secara nggak sadar itu menikmati dari produk glasir itu sendiri. Karena ternyata produk glasirnya juga dipakai selain di industri keramik kerajinan gitu, itu untuk industri tekstil seperti pemandu benangnya itu juga dilapis glasir. Kemudian untuk industri karet itu cetakan moldingnya untuk karetnya itu juga biasanya dilapis. Kemudian pada industri otomotif di busi itu, kepala busi itu
Kemudian biasanya kebanyakan penggunaan masif itu biasanya di kelistrikan di isolator. Kalau dari komposisi kimia itu glasir itu dibagi menjadi 3. Jadi ada yang peran fungsinya sebagai network former, jadi kerangka biasanya dia unsurnya RO2 dituliskannya. Jadi kalau di sini rata-rata silika ya, CO2 ataupun barium oksida. Kalau untuk oksida perantara ini biasanya umumnya sih Al2O3 alumina. Kemudian untuk oksida network modifier ini biasanya logam-logam ataupun oksida alkali. Untuk penentuan komposisinya biasanya sih umumnya pakai rumus Seeger, di mana tinggal sekian persen untuk network former dia akan nanti akan seperti apa, itu nanti ada biasanya udah tertulis secara baku. Nah, kemudian kalau untuk klasifikasi glasir sendiri itu sebenarnya ada banyak ya. Cuma kalau dijelaskan satu-satu akan terlalu lama. Tapi pada intinya kalau bisa saya simpulkan itu ada yang didasarkan pada jenis bodi. Jadi yang mau diglasir itu apa? Kemudian berdasarkan komposisinya, jadi komposisi itu ada kayak glasir base timbal, base barium atau base apa. Kemudian ada yang pelebur utamanya itu terdiri dari apa aja. Kemudian berdasarkan suhu leburnya, jadi ada yang untuk temperatur 1000, ada 1000 sampai 1200, sama ada yang di atas 1300. Kemudian berdasarkan preparasi, jadi ada yang mau langsung yang glasirnya mentah ataupun dia harus dibuat fridge dulu atau glasir setengah matang. Kemudian berdasarkan sifat morfologinya, jadi bentuknya itu seperti apa nantinya jadinya, dan bisa juga diklasifikasikan berdasarkan kenampakan permukaannya. Jadi dia ngedrop atau matte ataupun mengkilat, kasar atau halus. Nah, di sini kita ingin mengawinkan Pak, dengan basal. Jadi kalau seandainya basal itu di glasir itu seperti apa? Jadi kita kenal dulu dengan basal itu sendiri. Sebenarnya basal kalau menurut para ahli itu ya batu-batu beku yang punya kandungan kuarsa tidak lebih dari 20%, kemudian fosfat void-nya kurang dari 10%, fosfor dalam bentuk 5%, tapi pada intinya bahwa di basal itu punya suatu yang yang tidak dimiliki oleh batu-batuan yang lain, yaitu keberadaan dari gelas vulkanik itu sendiri. Dia itu yang maksudnya ciri ya, keunikan itu sendiri yang membuat basal itu beda. Di Indonesia sendiri untuk persebaran batuan basal itu di sekitar Kepulauan Anambas ya, Natuna, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera, pokoknya intinya daerah sini ini, daerah barat ya, barat Indonesia itu kadang-kadang di situ, kemudian di daerah panjang pesisir jalur utara Kalimantan Barat, kemudian di Sulawesi, lalu sebagian Jawa juga ada. Kemarin ditemukan di dari sepanjang pantai sini lah. Kalau di Lampung sendiri, kebetulan PPTM Green itu ada di Lampung ya. Yang paling terkenal sih sampai ke luar negeri ya, yang dari daerah Sukadana Lampung Timur. Nah, ini basal. Sebenarnya basal itu bentuknya kayak apa? Kalau di Lampung bentuknya itu ada 2, yang kayak gini, yang abu-abu gini. Nah, ini secara visual itu sulit dibedakan dengan batuan sejenis ya, seperti kayak andesit sama gabbro. Nah, makanya perlu karakterisasi lebih lanjut. Nggak bisa cuma dengan penampakan mata. Tapi ada jenis lain yang mudah dikenali, namanya batu basal skoria. Jadi
batunya itu kayak karang yang bolong-bolong, berporos gitu. Nah, penggunaannya rata-rata di Indonesia itu masih sangat terbatas, masih sangat konvensional banget lah. Yaitu kalau berdasarkan geologi eh, eh, batuan basal itu ya paling dipakai buat fondasi, atau kalaupun lebih advance sedikit ya dihancurin, dijadiin kerikil ya, atau batu split ya untuk pengerasan jalan dan lain. Karena mungkin sifatnya yang basisnya silika ya, terkenal keras, akhirnya dipakai untuk pengerasan. Tapi sebenarnya kalau seandainya kita invest teknologi ke dalamnya, kita olah, itu secara umum batu basal itu bisa diolah menjadi 2 jenis, walaupun ada olahan yang lain. Contohnya seperti glasir namanya. Jadi ada basal cetak sama basal fiber ataupun basal benang. Jadi kalau dicetak ini ya basalnya dilebur lah, karena kebanyakan pemeriksaan basal ini harus melalui pirometalurgi. Dilebur kemudian cetak seperti tadi ya, proses optimasi peleburan basal Lampung tadi. Kemudian sama dijadiin benang. Nah, jadi fiber. Nah, biasanya sih umumnya material lanjutan, material turunannya itu banyak dari basal yang bentuknya fiber. Jadi dia bisa kadang-kadang sebagai substitusi nantinya ya besi saat untuk pembuatan besi rebar. Jadi kayak untuk incor itu ya, besi-besi behel gitu. Kemudian untuk grid mesh ya, dia bisa dibikin itu, ataupun fabrik atau pakaian. Jadi pakaian-pakaian dari batu kan pernah booming dulu itu. Tapi umumnya basal ini dia jadi basal fiber ini jadi salah satu bahan untuk komposit. Jadi nanti dia dipadukan dengan material lain, itu polimer ataupun logam, menjadi bentuk yang lain. Dan aplikasinya luas ya, baik dari industri konstruksi ataupun yang sederhana, ataupun sampai industri aerospace, industri pesawat misalnya. Kemudian, untuk pemanfaatan batu basal saat kita jadikan bahan baku glasir di tempat kami, dasarnya adalah jadi gini, sifat batu basal di Lampung saat kami teliti saat itu, seandainya kita lebur, kita dinginkan lambat, itu dia bisa kembali ke wujud semula lah, kristalisasinya. Dari seperti terlihat di gambar ya, jadi ini awalnya seperti ini, setelah dilebur kita treatment pemanasan, bentuknya juga hampir sama ya. Nah, tapi dia mempunyai keunggulan di peningkatan sifat mekanik jadi beberapa kali lipat. Nah, dengan dasar ini pada glasir itu pembuatannya biasanya rata-rata umumnya praktisi-praktisi glasir, pembuat gerabah dan glasir itu dia proses pendinginannya juga pendinginan lambat. Nah, berangkat dari ini kita coba beberapa penelitian dilakukan di Keltian Bukan Logam. Ketika kita pakai sini komposisinya, kita ambil contoh yang 60 basal, 10% kaolin dan 30% feldspar. Kita variasikan di temperatur 1100, 1200, 1300. Di sini ya, ini masuk klasifikasi stoneware ya, temperatur suhu menengah ya. Itu dominasi memang amot ya, gelas, tapi timbul beberapa kristal yang terbentuk. Nah, ini efeknya ini bisa meningkatkan nantinya sifat kekerasannya dari lapisan glasir itu sendiri. Kemudian ini secara
penampakan makronya ya. Kalau di 1100 ya, yang tadi itu kelihatannya nggak mengkilap, dia apa ya, lebih cenderung ke apa ya, mata apa ya, buram lah istilahnya. Kemudian kalau 1200 dia udah mulai terjadi apa ya, lelehan yang merata. Untuk 1300 ini udah terjadi lelehan yang optimal dengan warna yang lebih terang. Di sini kita mendapatkan bahwa kalau di 1300 saat di komposisi yang di 60% basal ini terjadi titik leleh yang sempurna ya. Dan terjadi juga perubahan struktur glasir yang semakin kuat dan kedap air. Kemudian ada beberapa saat kita coba melakukan penelitian ya, seandainya di klasifikasi earthenware atau di bawah suhu lebur 1000 derajat, kita lakukan dengan variasi penahanan waktu ya. Jadi waktu tahan di temperatur 1000, temperatur leleh 1000, 1 jam, 4 jam, 8 jam. Kita pakai perbandingan, ambil satu komposisi 30, 70 basal dan bespar, 50, 50 dan 70, 30, dan 100% basal sebagai pembanding ya. Itu kita dapatkan juga dominasi masih gelas ya. Ya, struktur kristal yang terbentuk, tapi beberapa juga muncul kristalisasi. Di sini karena basal sendiri ada temperatur leburnya itu di atas 1000, rata-rata 1200 ke atas, tergantung komposisi olivin banyak atau enggak, atau besi itu banyak atau enggak. Kita menambahkan flux, yaitu asam borat ya, untuk menurunkan temperatur lebur dari komposisi glasir itu sendiri. Kemudian dengan kita tahan, harapannya pengaruhnya akan seperti apa. Nah, ini untuk penampakannya. Jadi yang ini sebelum kita bakar ya di temperatur 1000, rata-rata mau produk glasir yang umum yang dijual di pasaran maupun yang bikinan sendiri itu akan penampakannya seperti ini ya. Ya belum kayak model cat ya, burem-burem kayak gini. Tergantung nanti warnanya apa ya, karena warnanya apa itu kan tergantung komposisi dia banyak di mana. Ada yang putih, ada lebih hitam juga ada, coklat ada. Tapi nanti setelah dibakar dia akan baru memunculkan karakteristik dari campuran pembentuk glasirnya. Di penelitian ini, setelah kita bakar di temperatur 1000 derajat, di sini kita menggunakan bodi keramik batu tahan api ya sebagai spesimen ujinya. Di sini rata-rata adalah mengkilap ya, kegelapan, merah kegelapan. Secara makro kelihatannya seperti ini. Secara SEM itu kita bisa melihat pola-pola ya, secara detail. Nah, pola-pola ini akan muncul nantinya itu di secara penampakan visual itu nanti dengan eksperimen optimasi selanjutnya. Jadi di sini pola-pola yang terbentuk itu tergantung komposisi banyaknya. Biasanya seandainya kita EDS, titik-titik yang gelap dan terang ini itu biasanya kalau secara backscatter ini kalau nggak salah ini secara secara secondary image, titik-titik kumpulan seandainya logam yang berkumpul ini dia akan corak-corak ini adalah yang karena karena komposisi unsur-unsur oksida logam yang berkumpul.
terkumpul menjadi kelompok-kelompok. Nah, kemudian saat kita mulai aplikasikan ke produk, kita ada kita ambil contoh gerabah atau genteng ya, kita gampangnya genteng. Di pasaran biasanya memang ada kadang glasir genteng. Di mana glasir genteng itu pasti lebih mahal daripada genteng biasa. Jadi peningkatan nilai tambah ini ya. Nah, di sini kita coba komposisi yang hampir sama tadi, cuma kita lebih modifikasi, dibakar di temperatur 1000 derajat. Kita pakai dua jenis batu basal, maksudnya dua jenis basal yang alam sama basal yang kita lebur bentuk selek ya, jadi sifatnya gelas semua. Itu kita tambahkan fosfal dan kaolin. Secara makro penampakannya, seandainya glasir itu kita tanpa preparasi, tadi kan kita bagi secara klasifikasi basal, klasifikasi glasir ya, secara preparasi itu kan ada dua, yaitu mentah dan setengah freeze. Seandainya kita langsung aplikasikan campuran tadi tanpa kita bakar terlebih dahulu, itu kecenderungannya adalah akan banyak terjadi cacat. Berapa bisa terjadi gambar bahwa ya mengelupas ya, kemudian mengumpul koagulan, ataupun sebagian ada yang nempel tapi juga ada yang mengelupas seperti gambar sebelah kiri. Nah, saat kita bakar dahulu ya, jadi kita jadikan fridge dulu. Glasir basal ini mampu melapisi dengan baik ya. Baik itu dia nanti buram secara morfologi ataupun dia mengkilat. Di sini kelihatan ada tekstur retakan. Ini adalah proses dia mampu mengisi retakan dari genteng itu sendiri. Jadi dengan dengan proses pembuatan glasir pada genteng ini, basal glasir ini dia mampu menutupi cacat yang terjadi. Karena sini kan kita juga lihat ternyata nggak mulus-mulus juga gentengnya. Kemudian kita variasikan seandainya ketika kita tahan lebih lama. Secara di faktogram SFD, sebelah kanan ini ternyata semakin lama kita menahan, ternyata kristalisasi yang terbentuk bisa semakin banyak. Ini yang bawah ini adalah gelas ya, gelas amop dari fridge. Jadi kita setengah matang itu kasarnya kita strukturnya kita jadiin amop semua dulu. Nah, kemudian saat kita tahan dia sudah mulai dari setengah jam ke 8 jam. Ini perbedaannya, yang tengah ini setengah jam itu semakin lama kristalisasi semakin banyak. Ini efeknya adalah ya mekanikanya akan semakin bagus. Nah, ini adalah grafik perbandingannya. Jadi kita coba tes kekerasan pakai microfigure. Rata-rata kalau kita tahan lebih lama memang lebih baik. Di grafik memang beberapa kelihatan ada yang lebih rendah daripada yang setengah jam. Kemungkinan ini karena preparasi ya. Karena pengambilan microfigure ini akan milih titik, kemungkinan sih pas defect ya. Kemudian untuk porositasnya kita juga ukur. Semakin lama ya kita tahan di temperatur lelehnya, dia akan lebih tahan, lebih mampu menutup poros yang terjadi lebih sedikit. Dia jadi
diberi waktu untuk dia masuk ke mengisi ruang-ruang kosong, celah-celah maupun yang ada di bodi keramik itu bisa bisa dilapis dengan baik. Kalau dari standar glasirnya, menurut di dari menurut De Souza ya, itu 1,18 GPa. Kebetulan dari semua komposisi ini cukup di atas semua. Jadi cukup baiklah untuk meningkatkan sifat mekanik. Baik, mungkin itu aja ya, sharing ilmu dari saya, khususnya dari kelompok penelitian non-logam. Sekian dari saya. Ini bisa saya kembalikan waktunya kepada Pak Fika. Monggo Pak Fika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak David atas presentasinya. Cukup menarik ya Bapak Ibu semua tentang pemanfaatan basalt ini. Saya rasa mungkin masih penasaran juga ya seperti apa sih basalt Lampung ini gitu ya, sehingga akhirnya bisa digunakan sebagai material glasir. Baik Bapak Ibu semua, para peserta, bila ingin bertanya silahkan dapat melalui raise hand ya, fitur raise hand, nanti mungkin bisa interaktif, atau melalui kolom chat. Saya sudah menuliskan di situ formatnya mengisi nama, instansi, atau pertanyaan. Silahkan, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, sambil menunggu pertanyaan dari para peserta ini, saya ada beberapa pertanyaan Pak David yang cukup, saya rasa ini cukup menarik juga ya. Tadi disampaikan bahwa silakan Pak, saya coba jawab Pak. Ya, potensi basalt di Indonesia kan cukup banyak ya Pak ya. Tadi dari Sabang sampai Merauke mungkin ada ya, karena memang negara kita merupakan negara berada di Ring of Fire, sehingga batuan-batuan vulkanik ini menjadi ciri khas di wilayah pesisir Ring of Fire tadi itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah ada perbedaan Pak karakteristik dari batuan basalt yang ada di Lampung ini dengan batuan basalt yang ada di tempat lain lah? Mungkin apakah di Indonesia tipenya sama atau berbeda? Gitu. Mungkin itu Pak David ya, sambil menunggu para peserta nanti yang akan. Baik, terima kasih Pak Fika. Jadi sebenarnya mungkin ini ya orang geologi yang tahu lebih jauh. Cuma sejauh saya belajar. Jadi sebenarnya saya cerita aja dulu lah. Jadi secara geologi, jadi 85% permukaan batuan di Indonesia itu di dunia itu sebenarnya aslinya basal. 85% entah di laut maupun di darat. Kebanyakan sih di laut. Cuma dikarenakan pendinginannya mengalami perbedaan, dia akan berubah menjadi batuan jenis lainnya. Sehingga sering kita lihat kesamaan antara beberapa batuan. Saya ambil contoh kayak gabbro, batu-batu jenis gabbro, andesit maupun basal. Ataupun malah kita pernah dengar perpaduan kayak diabas atau andesit basal. Nah, mungkin lebih jauh bisa diterangkan oleh pakarnya, Pak. Nah, tapi secara karakteristik yang berbeda sebenarnya ya pasti berbeda. Semua mineral di dunia pun pasti berbeda antara nggak cuma di Indonesia, dari satu tempat pasti berbeda. Perbedaannya ya kalau ditinjau dari komposisi mineralnya itu berbeda pastinya. Kemudian ditinjau dari karakteristik kayak tadi ya. Kalau di Lampung ini ada dua.
jenisnya, yaitu basal skoria ya, yang kropos bolong-bolong. Kita gampang kalau ketemu di jalan bisa langsung nyebut tahu. Dan basal yang memang umum di dunia itu banyak ada, yaitu yang abu-abu. Tapi ya untuk mengetahuinya juga perlu untuk mengidentifikasinya perlu karakterisasi lebih lanjut. Tapi karena luasnya perbedaan itu secara posisi kimia, ahli mineral para mineralogis itu mengelompokkan, mengering mering ya. Jadi dengan kondisi biasanya kalau silikanya sekian persen sampai sekian persen, 40 kalau nggak salah 46 ya, 44 atau berapa sampai 52 itu basal ada di situ. Kemudian kandungan MgO-nya sekian-sekian, seperti itu. Selain itu juga kadang kalau misalkan perbandingan antara MgO sama lupa saya, itu tentang dia menggolongkan antara basal ini alkali atau teolitik. Nah, itu seperti apa, mungkin itu Pak. Tapi kalau dari segi mineralnya, mungkin yang membedakan antara batuan tempat A dengan tempat B ya adalah kandungannya. Nah, itu hal sama mungkin fasa yang ada di situ, dia susunannya dia itu cenderung Fabricius berapa persen, kemudian feldspatnya berapa persen. Mungkin itu aja. Oke, baik Pak David, terima kasih atas jawabannya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat memang perbedaan itu dari proses pembentukannya juga ya. Artinya itu ada pendinginan cepat, pendinginan lambat. Gitu. Ya, kalau yang bolong-bolong itu kemungkinan pendinginannya apa nih, cepat atau lambat ya? Saya kurang tahu Pak. Kalau biasanya ya, kalau saya kadang belajar pada saat pembekuan lava ya, bolong-bolong kayak gitu. Sebenarnya basal itu juga bolong-bolong juga ya. Basal yang lain juga yang saya tadi kalau gambarnya yang abu-abu itu sebenarnya juga bolong-bolong, tapi dia bolong-bolongnya lebih lembut, jadi nggak begitu kasat mata. Cuma kalau yang skoria itu kan kasat mata bolong-bolong. Nah, itu pembentukannya karena gas-gas yang terjebak kalau nggak salah. Itu pas ada pendinginannya itu yang secara tiba-tiba itu pengaruh. Dia gas yang di bawah saat dia mengalir itu terjebak di situ, mempengaruhi. Kalau nggak salah seperti itu. Ya. Kalau salah. Oke, ya. Fokus ke situ. Ya. Oke, selain dari teknik pembentukan juga komposisi ini ya, senyawa pembentuknya ya. Mana yang lebih dominan itu mungkin. Dan yang Pak David lakukan ini khusus untuk tipe basal tipe skoria ya. Kebetulan untuk skoria Pak, karena lebih mudah kita mencari mengidentifikasi. Sepertinya kayaknya belum ada ya untuk data sumber daya mineral di Indonesia, khususnya untuk batuan basalt yang membedakan antara skoria dengan yang tipe yang satu ya, belum ada ya? Oh, sejauh ini kayaknya saya belum ketemu. Jadi ya? Di SDM sendiri misalnya itu juga nggak begitu update ya, jadi masih tahun di bawah 2020. Oke, iya, karena memang dianggap batu ini ya, batu biasa batu ya biasa, sebenarnya. Karena memang ya penggunaannya aja masih konvensional. Penggunaannya masih hanya untuk konstruksi yang nilainya mungkin sangat rendah ya. Dan ini Pak David coba mengembangkan untuk menjadi bahan baku mineral grasir ya, yang nilainya mungkin bisa lebih tinggi. Ini saya lihat di kolom chat ada pertanyaan, mungkin saya akan bacakan ya. Ini ada 2 ya. Saya akan bacakan dulu satu-satu. Pertama ini dari Ibu Yuliana Sari ya, ini dari Universitas Negeri Lampung. Pertanyaannya, senyawa apa yang terkandung dalam basalt yang membuat basalt bisa digunakan sebagai bahan baku pembuat glasir? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah
apakah sudah ada industri yang bergerak di bidang pengolahan batuan basalt? Jika belum ada, apa masalahnya? Menimbang jumlah cadangan yang cukup besar di Indonesia. Ini pertanyaannya cukup bagus juga ya, supaya kita juga jadi tahu kan, jadi mengenal terkait penggunaan basalt ini. Silakan Mbak David. Baik, terima kasih dari Mbak Yulia Sari ya? Ya, Yuliana Sari. Juliana Sari. Oke. Baik, pertanyaannya kreatif. Yang pertama, komposisinya kok bisa bisa dipakai buat basalt. Kalau boleh, jadi kalau mungkin boleh saya share screen sedikit ya. Jadi ya, silakan. Baik, jadi secara komposisi tadi ya basalt itu di mana ya? Nah, secara komposisi kimia sebenarnya untuk membuat glasir itu dia tuh harus ada oksida network former, yaitu SiO2 lah minimal, atau kadang barium oksida juga dipakai fungsinya juga sebagai network former. Kemudian harus ada oksida perantaranya ya, Al2O3 rata-rata umumnya. Kemudian oksida network modifier. Jadi dia sebagai flux lah. Jadi fungsinya bisa untuk menstabilkan ikatan kimia yang terjadi sama penurunan temperatur saat proses pembakaran ataupun pemberi warna. Makanya di sini biasanya biasanya yang masuk ke sini adalah oksida logam seperti Fe2O3 ataupun MgO ataupun yang oksida alkali. Nah, kebetulan mungkin saya nggak menampilkan ya. Jadi komposisi kimia dari basalt itu sendiri. Kebetulan di basalt sendiri untuk unsur-unsur mineralnya itu cukup kaya, maksudnya cukup banyak ya. Jadi komposisi kimia untuk bikin glasirnya sendiri dengan pure 100% basalt pun dia udah cover. Cuma permasalahannya seandainya kita pure 100%, kesetimbangannya nanti kurang baik. Jadi perlu ditambahkan mineral-mineral lain seperti saya tambahkan feldspar dan kaolin ya. Itu supaya bisa hasil dari glasirnya nanti bisa bagus. Karena kadang kalau seandainya pure 100 ini walaupun dia sebenarnya umumnya kan membuat rumusan komposisi glasir, persen glasirnya itu dengan rumus Siger. Nah, di sini ada hitungannya sendiri. Nah, berdasarkan kemudian kita butuh misalkan network formernya harus berapa persen. Nah, jadi untuk menyetimbangkan kita pakai perlu penambahan mineral, baik itu yang alami maupun yang buatan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua ya, sebenarnya kalau basalt ini berpotensi ya, gitu ya, kok nggak ada yang bikin pabrik kan gitu ya, yang ngolah kan gitu. Sebenarnya ya ada yang ngolah ya paling ya diolah jadi diolah jadi bahan-bahan pondasi atau bahan-bahan batu split, itu kan industri juga ya. Tapi ya taunya mereka masih sebatas itu, dan mereka masih mengelompokkannya dengan ini batu andesit, atau kalau enggak secara umum ini batu yang keras, itu batu belahan gitu. Jadi masih mengelompokkan secara umum banget, secara sederhana. Tapi mereka mungkin yang kedua, kalau secara advance-nya ya, kok nggak ada sih yang bikin jadi glasir ataupun jadi fiber misalkan, itu karena yang pertama mungkin arah kebijakan politik ya, yang kita ngelihat aja
sekarang aja juga apa namanya yang booming juga masih logam, nikel jadi gini, nikel apa namanya logamnya udah sedikit masih aja di beneficiasi yang kecil-kecilan gitu ya. Ya masih kebijakan ekonomi, kebijakan politiknya seperti apa. Itu aja. Tujuan dari kami mengangkat ini kebetulan juga tema dari bukan logam ya, itu ingin menambah ilmu. Yuk kita kenalan, nggak cuma logam loh, mari kita yang lain juga. Karena sebenarnya kita itu nggak sadar juga, ternyata kita itu juga pemakai selain non logam, selain logam. Kita kadang polimer, kita kenalnya masih polimer. Kan mineral, kalau mineral yang lain kita nggak cadang aja. Ternyata emang di lingkungan itu banyak udah dipakai, cuma ya itu produksi dalam negerinya itu yang nggak ada. Jadi supaya membuka wawasan. Itu aja. Oke, baik. Bagaimana Ibu Yuliana Sari? Apakah sudah cukup jelas Sama-sama jawabannya? Bu Yulian. Ya Pak, sudah jelas Pak. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Yusuf Fajar ya, dari Unila juga. Pertanyaannya, apakah perbedaan glasir genteng dengan glasir yang digunakan pada batuan basalt ini? Gimana maksudnya? Apakah perbedaan glasir genteng, mungkin glasir yang digunakan genteng yang mungkin umum gitu ya, umum yang gitu umum ya, gitu ya, yang dipakai di genteng gitu ya. Dengan glasir yang digunakan pada basalt ini. Oke. Sejauh ini kita masih studi awal ya. Jadi secara kasar yang saya simpulkan perbedaannya ya mungkin kalau glasir yang yang udah umum ya, itu kan glasir glasir udah jadi gitu ya. Itu dia warnanya motifnya udah banyak. Nah, karena dia udah dikembangkan sejak lama gitu ya, dan penambahan unsur-unsur lain baik mineral yang dari alam. Nah, dari basal ini masih studi awal, jadi kita masih efeknya saat kita aplikasikan pada contoh gelas di genteng aja, itu sebenarnya bisa nggak sih kan gitu ya? Karena kayak tadi saya share efek dari seandainya kita mengaplikasikan glasirnya itu nggak dibakar dulu, yaitu nggak kita preparasi langsung mentah, langsung kita aplikasikan, kita bakar, itu dia akan lebih cenderung terjadi cacat lama sebagian besarnya cacat. Tapi ternyata perlu preparasi yang terlebih dahulu. Jadi ambil harus yang jadi fridge dulu, karena umumnya juga jadi fridge. Jadi dia supaya bisa menempel dengan baik. Karena mungkin di genteng juga mungkin faktor-faktornya kenapa kok harus kayak gitu ya? Mungkin karena juga di genteng juga aluminanya tinggi. Kita tahu alumina sendiri kan mempunyai lapisan oksida sendirian. Jadi memang suka ditembus, sukar di coating dengan yang lain kadang-kadang. Mungkin itu. Jadi kalau bedanya apa ya kita belum bisa jawab lebih ya, karena kita masih studi awal, tapi intinya ya kita masih punya warnanya baru itu. Kalau mau warna yang lebih lagi, kita perlu optimasi lagi dengan menambahkan komponen mineral yang lain, dia nanti jadi supaya kalau pengen lebih tembus pandang itu ya ditambahin CA biasanya, atau dia pengen lebih buram lagi, lebih mate, lebih ngedop lagi, tapi dengan corak tertentu, kemungkinan itu udah masuk ke teknik glasirnya. Mungkin itu dari saya. Oke, baik Pak David, mudah-mudahan bisa menjawab tadi pertanyaan dari Yusuf Fajar ya, ini Pak Yusuf Fajar. Dan memang
untuk penelitian basalt untuk glasir dari bahan baku basalt ini memang masih diteliti ya, jadi memang belum selesai ya, sehingga untuk membandingkan secara ini masih belum. Mungkin nanti kalau memang hasil lebih bagus, kemudian harganya lebih murah, mungkin ini jadi salah satu solusi untuk mengganti glasir-glasir yang umumnya ada di genteng atau yang lainnya mungkin ya. Ini ada satu lagi pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena ini waktunya sudah lewat 14:16. Oke, ini pertanyaannya dari Wahid ya, dari Institut Teknologi Sumatera. Oke, jika tadi berbicara terkait potensi basalt sebagai bahan baku glasir, maka bagaimana Pak tantangan dalam pengimplementasian basalt untuk glasir? Kira-kira sebesar apa hambatan yang ditimbulkan dari tantangan tersebut dalam mengimplementasikan basalt tersebut? Tantangan ya. Susah jawabnya saya. Baik. Wah, tantangannya pasti banyak ya, nggak cuma saat kita ini kan adalah sebuah teknologi. Teknologi yang belum mainstream itu pasti akan sangat banyak tantangannya. Contoh saja kayak kemarin kita tahu ya, sebelum booming ya, sebelum pemerintah sendiri RPJMN-nya itu mentarget industri baterai, mobil listrik dan lain-lain, ya kan? Itu kan kita dengar sendiri mobil listrik yang nggak dahlan iskan itu tantangannya, ya Allah, ampun. Kan gitu ya, di hati sana sini, wah, regulasinya kayak gini kan gitu. Nah, jadi sesuatu yang baru itu pasti banyak, baik dari mana-mana. Gitu. Tapi ya sebagai researcher ya, sebagai peneliti ya kita tujuannya adalah menambah khasanah ilmu lah yang awalnya pada berpegang ke itu aja dulu, kemudian memberikan wawasan ya, ternyata emang kita nggak cuma ini aja gitu, ada variasinya, oh ternyata ini bisa, jadi sharing knowledge lah kasarnya. Kalau masalah tantangan semua, nggak cuma di basalt, pasti tantangan sesuatu yang baru, sesuatu yang nggak mainstream itu pasti tantangan. Nah, kalau disebut satu persatu banyak, jadi mungkin ya itu kasarnya gitu. Mungkin itu aja dari saya. Oke, baik. Jadi ya kalau tantangan politiknya biar yang di atas aja ya ngurusin. Mungkin dari tantangan kalau dari tantangan penelitinya itu sendiri ketika melakukan penelitian bagaimana nih Pak David? Apa yang dirasakan atau yang dari ditemukan? peneliti sendiri, kesulitan atau tantangannya seperti apa? Bukan sesuatu yang umum ya. Jadi kita sharing knowledge-nya masih sedikit ya. Jadi, itu tantangan sendiri, tapi juga sebuah celah keuntungan juga ya. Jadi kita bisa punya kesempatan untuk ikut andil lah untuk nambah. Oh ternyata ada karena orang nggak banyak melakukan juga kan, kita bisa ikut nambah jadi salah satu pionir lah kalau teman-teman di non logam, bukan logam bilangan. Intinya gitulah. Jadi tantangan sendiri ya ada pasti, tapi jangan dijadikan tantangan itu sebagai penghambat, tapi motivasi. Itu aja. Oke, baik. Saya rasa cukup mungkin ya, Pak Wahid dari ITERA. Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya. Ini saya mengingatkan kepada para peserta yang belum mengisi absensi, silakan untuk segera mengisi absensi ya. Baik, kalau memang sepertinya karena waktunya sudah lebih ya Pak, sedikit ingin saya coba simpulkan apa yang sudah tadi disampaikan, bahwa batuan basalt yang selama ini kita ketahui dan
hanya dimanfaatkan sebagai batu fondasi ataupun batu uruk untuk jalan gitu ya, untuk pengerasan jalan, ternyata bisa ditingkatkan nilainya gitu ya, hanya dengan beberapa modifikasi gitu ya, dan proses gitu, dari mulai dimanfaatkan sebagai substitusi kapur untuk semen kan gitu ya, kemudian bahkan bisa digunakan untuk pupuk juga gitu ya, dan juga untuk memperbaiki tanah tadi ya. Selain itu juga yang kita bahas ini penggunaan sebagai bahan baku material glasir ya, di mana material glasir ini merupakan lapisan keras yang mengkilat ya pada media tertentu yang sering kita lihat di media porselin dan media keramik ya. Kemudian juga bahkan pemanfaatannya bisa digunakan sampai untuk basal casting dan atau basal cetak ya, sampai ke basal fiber atau basal benang ya, yang penggunaannya bisa sampai untuk industri pesawat terbang itu, dan tentunya nilainya mungkin bisa sangat jauh sekali nilai tambahnya tadi ya, dari mungkin yang harganya cuma batu, kalau batu kan hitungannya satu truk kan gitu ya, satu kubik kan gitu ya, ini bisa jadi lebih sangat mahal satuan, mungkin apakah gram atau apa ya gitu. Dan tadi disampaikan juga bahwa batuan basalt ini selain tadi dimanfaatkan untuk macam-macam, juga untuk potensi yang ada di Indonesia ini cukup melimpah gitu ya. Jadi untuk industri yang akan melakukan atau mencoba melakukan pengembangan usaha peningkatan nilai tambah dari basal ini sendiri sebenarnya sangat tinggi gitu ya, sangat memungkinkan ya, karena dilihat dari potensi yang cukup besar. Walaupun ya tentunya tantangannya masih ada gitu ya. Ya harapannya sebenarnya di negara lain tadi disampaikan sebenarnya sudah aplikasinya sudah tinggi gitu ya. Kenapa kita tidak memulai dari sekarang? Ya mudah-mudahan dari kegiatan ngopi ini kita bisa mendapatkan insight ya, atau ide baru gitu, ataupun misalkan nanti ada yang ingin mencoba mengembangkan lebih jauh gitu ya, mungkin bisa menghubungi peneliti yang ada di sini, khususnya Pak David yang memang sedang fokus melakukan penelitian di bidang batuan basalt Lampung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak David atas presentasinya, dan juga para penanya sekalian. Saya akhiri untuk sesi presentasi hari ini. Silakan Pak David kalau memang ada yang closing. Oke. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Mungkin sedikit sharing knowledge ini semoga sebagai amal jariah saya pada teman-teman semua, membuka wawasan bahwa ternyata ada suatu informasi lain yang memang nggak terlalu mainstream, tapi sebenarnya punya potensi untuk dikembangkan lebih jauh. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Pak Vika atas kesempatannya. Itu aja Pak. Halo? Oke. Baik, terima kasih Pak David atas closing-nya. Untuk selanjutnya, sebelum kita tutup, kita lakukan foto bersama terlebih dahulu ya, bagi seluruh peserta. Ataupun masyarakat umum lainnya untuk silakan
Silakan. Ya, kita foto bersama ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi, slide kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Lisa untuk sesi fotonya. Para hadirin, para peserta kegiatan Ngopi BPTM seri ke-6 ini, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya setelah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga informasi yang diberikan saat ini bisa bermanfaat untuk para peserta sekalian. Saya Fika Rofiqul Fakir selaku MC sekaligus moderator ini mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi selama pelaksanaan berlangsung. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.